Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum video ini dimulai, ada baiknya kalian pencet tombol subscribe dan jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Dan jika sudah, mari kita mulai ceritanya. Musim dingin tahun ini datang dengan cara yang tidak terduga, melampaui batasan normal yang pernah dialami oleh penduduk kota kecil itu. Sebuah badai salju besar yang oleh para ahli meteorologi diperkirakan hanya akan berlangsung beberapa hari, ternyata berlanjut lebih lama dari yang diantisipasi. Angin kencang berkecepatan lebih dari 100 km per jam berputar ganas di langit, menyapu apapun yang ada di jalurnya. Sementara salju terus turun tanpa henti, mengubur seluruh kota di bawah lapisan putih yang semakin menebal. Jalan-jalan yang sehari-hari sebelumnya masih bisa dilalui dengan hati-hati, kini telah sepenuhnya tertutup es. Mobil-mobil yang diparkir di pinggir jalan tak lagi terlihat bentuknya, berubah menjadi gundukan salju yang tak terbentuk. Lampu-lampu jalan yang biasanya menerangi malam, kini hanya terlihat sebagai titik-titik redup yang tertutupi butiran es yang membeku di permukaannya. Rumah-rumah kehilangan warna aslinya, tertutup lapisan es yang begitu tebal, hingga beberapa atap bahkan mulai runtuh karena beban yang terlalu berat. Suhu anjlok ke angka yang tak terbayangkan. Di siang hari, termometer menunjukkan angka minus 30 derajat Celcius, sementara di malam hari suhu turun lebih dalam, mendekati minus 45 derajat Celcius. Ini bukan lagi musim dingin biasa, ini adalah neraka beku yang mengecam siapa saja yang tidak memiliki tempat berlindung yang cukup hangat. Di dalam rumah-rumah yang tersisa, para penghuni berjuang melawan hawa dingin yang menembus dinding dan jendela. Pemanas yang biasanya menjadi penyelamat dalam musim dingin tak lagi bisa diandalkan sebab badai telah merobohkan banyak tiang listrik, menyebabkan pemadaman yang meluas di seluruh kota. Beberapa rumah yang memiliki generator cadangan masih bertahan, tetapi bahan bakar yang semakin menipis membuat harapan mereka mulai memudar. Orang-orang mulai merasakan ketakutan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Toko-toko kehabisan persediaan makanan dan air mulai membeku di pipa, membuat banyak rumah kehilangan akses ke air bersih. Tim penyelamat dan pemerintah daerah berusaha semampu mereka untuk mengirimi bantuan, tetapi cuaca ekstrim membuat hampir tidak mungkin bagi kendaraan apapun untuk mencapai kota. Di tengah semua kekacauan ini, di saat harapan mulai terasa sirna, sebuah pemandangan aneh mulai menarik perhatian. Di pusat kota, sebuah bangunan berdiri dengan tenang, menantang keganasan musim dingin yang menelan segala sesuatu di sekitarnya. Itu adalah sebuah masjid, satu-satunya bangunan di seluruh kota yang tidak tertutup es ataupun salju. Orang-orang yang mengintip dari balik jendela atau yang berani melangkah keluar sebentar sebelum kembali bersembunyi dari angin yang menyayat kulit, mulai memperhatikan hal ini. Masjid itu tetap bersih, seolah badai tidak pernah menyentuhnya. Atapnya bebas dari tumpukan salju, sementara dindingnya tidak tertutup es seperti bangunan lain di sekitarnya. Bahkan di sekitar masjid, tanah tampak lebih kering dibandingkan dengan jalanan yang tertutup lapisan es tebal. Fenomena ini segera menjadi pembicaraan di antara warga kota. Bagaimana mungkin di tengah badai salju yang membekukan segalanya, ada satu bangunan yang tetap utuh, tidak tersentuh oleh kekuatan alam yang melumpuhkan seluruh kota. Mereka yang tinggal di dekat masjid mulai memperhatikan bahwa tidak hanya bangunan yang tidak tertutup es, tetapi udara di sekitarnya juga terasa lebih hangat dibandingkan bagian lain dari kota. Beberapa orang yang mencoba mendekati masjid menemukan sesuatu yang lebih aneh. Begitu mereka melangkah lebih dekat, rasa dingin yang menusuk perlahan-lahan berkurang. Mereka bisa merasakan suhu yang lebih hangat di sekitar bangunan itu. Meskipun tidak ada tanda-tanda alat pemanas eksternal, tidak ada asap yang keluar dari cerobong atau suara mesin yang bekerja. Orang-orang mulai bertanya-tanya, apakah ini sebuah keajaiban ataukah ada penjelasan ilmiah di balik fenomena ini. Sementara itu, badai masih terus mengamuk dan warga kota tetap terjebak dalam kegelapan dan kedinginan. Tetapi bagi mereka yang mengetahui tentang masjid itu, secercah harapan mulai muncul. Mungkin di tempat itu mereka bisa menemukan perlindungan dari musim dingin yang seolah ingin menghapus kota ini dari peta. Kabar tentang masjid yang tetap utuh di tengah badai salju segera menyebar ke seluruh kota. Mereka yang mendengar berita ini awalnya menganggapnya sebagai cerita yang dilebih-lebihkan. Tetapi semakin banyak orang yang menyaksikannya sendiri, semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Seorang pria tua yang telah tinggal di kota ini selama puluhan tahun mencoba mendekati masjid pada suatu pagi yang dingin. Tubuhnya gemetar di balik mantel tebal yang sudah usang dan napasnya berubah menjadi kabut putih di udara yang membekukan. Saat ia melangkah lebih dekat, sesuatu yang aneh terjadi. Rasa dingin yang menusuk tulangnya perlahan-lahan mereda. Udara yang tadinya begitu menggigit kini terasa lebih nyaman meskipun salju masih turun deras di kejauhan. Dengan langkah hati-hati ia menyentuh dinding masjid.
Tidak seperti bangunan lain di kota yang telah tertutup lapisan es tebal, permukaan dinding masjid tetap hangat dan kering. Tidak ada embun beku, tidak ada retakan akibat cuaca ekstrim, atapnya bersih, seolah salju yang turun tidak pernah menyentuhnya. Ia mengadarkan pandangannya ke sekeliling, mendapati bahwa tanah di sekitar masjid tidak tertutup salju setebal bagian kota lainnya. Ketika pria tua itu melangkah lebih jauh ke dalam halaman masjid, ia merasakan sesuatu yang lebih aneh lagi. Udara di sini terasa lebih ringan, lebih nyaman, seakan badai salju yang mengamuk di luar tidak memiliki kekuatan untuk menembus batas yang tak terlihat ini. Hawa dingin yang membekukan jari-jarinya tadi kini telah lenyap. Tidak hanya pria tua itu yang menyadari keanehan ini. Beberapa warga yang rumahnya berada dekat masjid mulai memperhatikan bahwa di malam hari, ketika seluruh kota tenggelam dalam kegelapan akibat pemadaman listrik, cahaya dari dalam masjid tetap bersinar lembut. Tidak ada kabel listrik yang terlihat, tidak ada suara mesin generator, tetapi dari jendela masjid, cahaya hangat tetap terpancar, seolah tempat itu memiliki sumber tenaga tersendiri. Di luar masjid, badai masih mengamuk. Rumah-rumah mulai runtuh satu persatu akibat tumpukan es yang semakin berat di atapnya. Banyak penduduk yang terjebak di dalam rumah mereka menggigil tanpa pemanas, hanya bisa berharap badai segera berlalu. Beberapa orang yang nekat keluar mencoba mencari tempat pelindungan yang lebih baik, tetapi udara yang dingin membekukan hampir bagian tubuh mereka dalam hitungan menit. Di tengah semua keputusasaan itu, masjid tampak seperti satu-satunya harapan. Orang-orang yang berhasil sampai ke halaman masjid menemukan kehangatan yang aneh tetapi mengundang. Tidak ada api unggun, tidak ada pemanas, tetapi suhu di dalam dan sekitar masjid jauh lebih bersahabat dibandingkan bagian lain kota yang membeku. Mereka yang awalnya ragu, kini mulai percaya bahwa tempat ini mungkin satu-satunya tempat yang bisa menyelamatkan mereka dari kematian perlahan akibat kedinginan. Mereka yang memasuki masjid menemukan sesuatu yang lebih mencengangkan. Di dalamnya udara terasa seperti musim semi, karpet tetap kering dan bersih, tidak ada jejak embun atau hawa lembab yang biasanya muncul di bangunan lain yang telah kehilangan pemanasnya. Beberapa orang yang sudah berada di dalam masjid bahkan terlihat sehat, meskipun sebelumnya mereka hampir pingsan karena kedinginan. Seorang ilmuwan lokal yang masih memiliki akses ke peralatan pengukur suhu mencoba melakukan eksperimen. Ia membawa termometer ke dalam masjid dan tercengang melihat angka yang ditunjukkan. Suhu di dalam masjid tetap stabil di sekitar 22 derajat Celcius, suhu yang nyaman seperti di dalam rumah yang hangat. Ini tidak masuk akal, mengingat di luar suhu telah turun hingga minus 40 derajat. Para penduduk mulai bertanya-tanya bagaimana bisa masjid ini tetap bertahan tanpa terkena dampak badai. Apakah ada sistem pemanas rahasia yang tidak diketahui? Apakah bangunan ini dibangun dengan teknologi khusus? Atau apakah ini adalah sesuatu yang lebih besar? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan ilmu pengetahuan biasa. Semakin lama mereka tinggal di dalam masjid, semakin mereka merasakan ketenangan yang luar biasa. Kecemasan yang mereka rasakan selama badai seolah perlahan menghilang. Bahkan beberapa dari mereka yang menderita penyakit akibat cuaca dingin mulai merasa lebih baik. Di luar badai masih berlanjut tanpa henti. Es terus menumpuk di seluruh kota, merusak bangunan dan memutus jalan-jalan utama. Namun di dalam masjid, waktu seakan berjalan dengan tenang bagi mereka yang kini berlindung di dalamnya. Satu pertanyaan besar masih menggantung di benak mereka. Apa sebenarnya yang terjadi di tempat ini? Berita tentang masjid yang tidak tertutup salju dan tetap hangat meskipun badai terus menggila, semakin menyebar ke seluruh penjuru kota. Mereka yang masih bertahan di rumah mulai mempertimbangkan untuk pergi ke sana, meskipun perjalanan menuju masjid bukanlah sesuatu yang mudah. Di luar, angin berembus kencang, mencabuk tubuh siapa saja yang berani keluar. Jalanan tertutup es dan banyak mobil yang membeku di tempatnya, tak dapat bergerak. Namun bagi mereka yang telah mendengar keajaiban masjid ini, resiko perjalanan yang berbahaya tidak lagi menjadi halangan. Seorang wartawan lokal yang masih memiliki perangkat komunikasi aktif mulai menulis tentang fenomena ini. Dia mengumpulkan kesaksian dari orang-orang yang berhasil mencapai ke masjid dan mencoba mencari tahu mengapa bangunan ini seolah kebal terhadap cuaca ekstrim yang menghancurkan seluruh kota. Dalam laporannya ia menyebutkan bagaimana masjid ini tetap bersih dan hangat tanpa adanya pemanas atau teknologi canggih yang terlihat. Tidak ada jejak pemanas sentral, tidak ada kabel listrik yang mengarah ke bangunan itu, tetapi cahaya di dalamnya tetap menyala dengan lembut. Di tengah kehebohan ini, pemerintah kota yang hampir lumpuh akibat badai mulai memperhatikan laporan tersebut. Sekelompok peneliti dan insinyur dikirim untuk menyelidiki fenomena ini, meskipun mereka menghadapi tantangan besar hanya untuk mencapai lokasi masjid. Setelah perjalanan yang sulit melewati badai yang menggila, tim akhirnya tiba di tempat yang dimaksud. Saat mereka melangkah ke dalam area masjid, perubahan suhu langsung terasa. Sensor suhu yang mereka bawa
menunjukkan perbedaan drastis. Di luar suhu mencapai minus 45 derajat Celcius, sementara di dalam halaman masjid suhu tetap stabil di atas titik beku. Lebih mengejutkan lagi, ketika mereka memasuki bangunan, alat-alat mereka menunjukkan angka yang mendekati suhu ruangan yang nyaman, seolah masjid ini memiliki sistem penghangat yang tidak terlihat. Para insinyur segera memeriksa setiap sudut bangunan, mencari kemungkinan adanya sumber pemanas tersembunyi. Mereka menyisir dinding lantai, bahkan mencoba mencari kabel listrik atau sistem pemanas bawah tanah. Namun tidak ada apapun, tidak ada pemanas, tidak ada sistem ventilasi khusus, dan tidak ada tanda-tanda bahwa bangunan ini memiliki mekanisme pertahanan terhadap cuaca dingin yang melampaui teknologi modern. Salah satu peneliti mencoba menggali tanah di sekitar masjid, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan fenomena ini. Namun tanah yang seharusnya membeku justru terasa lembut dan kering, seakan-akan tidak pernah tersentuh oleh salju dan es. Air yang mereka tumpahkan di atasnya tidak langsung membeku, berbeda jauh dengan bagian kota lain yang bahkan uap napas bisa berubah menjadi kristal es dalam hitungan detik. Fenomena ini tidak hanya membuat tim peneliti kebingungan, tetapi juga membuat mereka mulai mempertanyakan batas ilmu pengetahuan yang mereka pahami. Salah satu dari mereka, seorang fisikawan senior, mencoba mencari penjelasan dengan hukum termodinamika, tetapi tidak ada teori yang bisa menjelaskan bagaimana sebuah bangunan bisa tetap hangat tanpa sumber energi yang jelas. Tak hanya dari kalangan ilmuwan, pihak berwenang pun mulai tertarik. Pemerintah pusat yang sebelumnya lebih sibuk menangani dampak badai yang melumpuhkan kota, kini telah mengirim perwakilan untuk melihat langsung fenomena ini. Mereka mengirim drone untuk mengambil gambar dari udara, tetapi rekaman yang dihasilkan justru semakin membingungkan. Dari atas kota terlihat seperti negeri mati. Rumah tertutup lapisan es, mobil membeku di jalanan, dan salju menumpuk setinggi beberapa meter di beberapa area. Tetapi di tengah kehancuran itu, masjid tetap berdiri tanpa sedikit pun tanda terkena dampak badai. Bahkan salju yang turun tampak seperti menghindari atap masjid, seolah ada sesuatu yang tidak terlihat yang menolak keberadaannya. Penduduk yang berlindung di dalam masjid mulai merasa bahwa mereka sedang menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari sekedar anomali cuaca. Beberapa dari mereka mulai berbisik tentang kemungkinan adanya kekuatan yang menjaga tempat ini. Tidak sedikit yang mulai meyakini bahwa ini adalah tanda dari sesuatu yang ilahi, bahwa masjid ini dilindungi oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan sains. Namun tidak semua orang yakin dengan penjelasan spiritual ini. Beberapa skeptis tetap mencari jawaban yang lebih logis. Seorang profesor dari universitas terdekat yang berhasil bertahan dari badai mengajukan teori bahwa mungkin ada fenomena geotermal yang menyebabkan panas dari dalam bumi menghangatkan area di sekitar masjid. Tetapi ketika ia mencoba mengukur suhu tanah lebih dalam, hasilnya tetap menunjukkan hal yang tidak masuk akal. Suhu di bawah masjid sama sekali tidak memiliki sumber panas geotermal. Hari demi hari berlalu dan badai salju di luar semakin menggila. Kota ini benar-benar terputus dari dunia luar. Dengan banyak penduduk yang tidak mampu bertahan, bangunan lain mulai runtuh akibat beban es yang terlalu berat, sementara masjid tetap berdiri tanpa sedikit pun perubahan. Para peneliti akhirnya menyerah. Mereka telah mengumpulkan data sebanyak mungkin, tetapi tidak ada satupun yang bisa menjelaskan mengapa masjid ini tetap hangat dan tidak tersentuh oleh badai. Laporan mereka dikirim ke pusat penelitian di luar kota, tetapi dengan jaringan komunikasi yang rusak akibat badai, tidak ada jawaban yang bisa segera diberikan. Sementara itu, orang yang berlindung di dalam masjid mulai menyadari satu hal yang semakin jelas. Mereka telah selamat bukan hanya karena keberuntungan. Di luar kota ini perlahan-lahan menjadi kuburan es, tetapi di dalam masjid mereka masih bisa bernapas dengan lega, merasakan kehangatan yang sulit dijelaskan, dan hidup di tengah ketenangan yang misterius. Di tengah ketidakpastian itu, satu pertanyaan semakin menguat dalam benak semua orang. Apakah ini sebuah mukjizat atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang terjadi? Seiring waktu berlalu, masjid yang tetap hangat di tengah badai salju semakin menarik perhatian dunia luar. Media yang biasa beroperasi mulai memberitakan fenomena ini. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai rumor yang sulit dipercaya, namun bagi mereka yang berlindung di dalamnya, kehangatan yang mereka rasakan bukan sekedar sensasi fisik. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sebuah rasa aman yang tak tergantikan di tengah kehancuran yang terjadi di luar sana. Badai salju yang seharusnya melemah dalam beberapa hari justru semakin menggila. Suhu terus menurun hingga mencapai titik yang belum pernah tercatat dalam sejarah kota itu. Bangunan yang tersisa semakin tertutup es, beberapa bahkan runtuh di bawah beratnya salju yang terus menumpuk.
Jalanan yang dulu ramai kini berubah menjadi lautan putih yang sunyi tanpa jejak kehidupan selain reruntuhan yang membeku. Meskipun tempat itu memberikan perlindungan, mereka tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa dunia di luar semakin hancur. Stok makanan yang dibawa oleh beberapa orang mulai menipis. Sumber air bersih yang ada hanya cukup untuk sementara waktu. Mereka yang berlindung di sana mulai bertanya-tanya berapa lama mereka bisa bertahan. Beberapa orang mencoba keluar untuk mencari bantuan atau melihat kondisi di luar, tetapi mereka segera kembali dengan wajah penuh ketakutan. Di luar sana suhu begitu rendah sehingga napas mereka membeku di udara dalam sekejap. Kulit mereka terasa seperti ditusuk ribuan jarum hanya dalam hitungan detik. Salah satu dari mereka hampir kehilangan jari-jarinya karena frostbite sebelum diselamatkan dan dihangatkan kembali di dalam masjid. Ketika harapan mulai menipis, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Salah satu dari mereka menunjukkan sesuatu yang aneh di dalam masjid. Ia mengambil segenggam salju yang ia bawa dari luar dan meletakkannya di lantai masjid. Semua orang memperhatikannya dengan penuh rasa ingin tahu. Dalam hitungan detik, salju itu mulai mencair berubah menjadi air yang jernih. Seorang mencoba membawa sepotong es dari luar dan meletakkannya di dalam masjid. Dalam waktu singkat, es itu meleleh. Meskipun suhu di dalam ruangan tidak cukup panas untuk menyebabkan proses itu terjadi secepat itu. Fenomena ini membuat semua orang semakin yakin bahwa masjid ini bukan sekedar tempat perlindungan biasa. Ada sesuatu yang melampaui pemahaman mereka yang sedang terjadi di sini. Namun bukan hanya penduduk yang mulai merasakan keajaiban ini, pemerintah akhirnya berhasil mengirimkan tim penyelamat yang berusaha mencapai masjid. Mereka menggunakan kendaraan lapis baja yang telah dimodifikasi untuk bertahan dalam suhu ekstrim. Setelah berjuang melewati badai yang ganas, mereka akhirnya tiba di luar masjid saat mereka mendekat. Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Ketika mereka melewati ambang batas masjid, embun beku yang menutupi pakaian dan kendaraan mereka mulai mencair dalam sekejap. Mereka yang sebelumnya menggigil kedinginan, tiba-tiba merasa hangat tanpa alasan yang jelas. Para anggota tim penyelamat tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Mereka telah berlatih untuk menghadapi kondisi ekstrim, tapi apa yang mereka alami di sini di luar dugaan. Seorang ilmuwan yang ikut dalam misi tersebut mencoba mengukur suhu lantai masjid. Alatnya menunjukkan angka yang sama dengan suhu ruangan yang nyaman. Meskipun tidak ada pemanas yang terlihat, laporan mereka dikirim kembali ke markas pusat, tetapi jawaban yang mereka terima hanyalah kebingungan. Tidak ada penjelasan ilmiah yang bisa menjelaskan fenomena ini. Semua teori yang diajukan sebelumnya runtuh begitu dihadapkan pada kenyataan bahwa masjid ini melawan semua hukum fisika yang mereka pahami. Sementara itu, di dalam masjid, orang-orang mulai menyadari bahwa tempat ini bukan hanya sekedar perlindungan dari badai. Ini adalah satu-satunya tempat yang tersisa di kota ini di mana kehidupan masih bisa berlanjut. Mereka yang awalnya skeptis mulai merasakan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah ini adalah ujian, sebuah pesan atau bahkan mukjizat? Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan itu dengan pasti. Tapi satu hal yang jelas, di luar badai semakin menggila, menelan kota dalam lapisan es semakin tebal, dan di dalam masjid kehangatan itu tetap ada, menjaga mereka yang berlindung di dalamnya dari kehancuran yang tak terhindarkan di luar sana.